dengan cepat. Nah, oh ya, untuk pagi ini kalian sudah membersihkan kelas? Coba lihat di bawah bangku dan kursinya, apakah ada sampah? Nah, Ibu minta tolong ketua kelas untuk periksa di luar kelas apakah ada sampah atau tidak. Silakan bisa dicek. Tidak ada. Ya, tidak ada. Alhamdulillah kelas kalian bersih ya. Di luar juga bersih, di dalam juga bersih. Berarti kalau kelas kita bersih, lingkungan bersih, kita akan nyaman. Kita akan tertib untuk belajar. Tapi kalau kelas kita kotor, di semua tempat ada sampah, maka kita juga tidak akan nyaman ya untuk belajar. Kita tidak. Nah, materi kali ini erat kaitannya dengan teks eksplanasi. Apakah kalian pernah mendengar atau pernah membaca apa itu teks eksplanasi? Coba ada yang bisa menjelaskan itu apa itu teks eksplanasi? Ya, Nia, silakan. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses bagaimana dan apa sesuatu terjadi dan pembahasan selalu terkait suatu topik. Topik tersebut berkaitan dengan fenomena alam, budaya, pengetahuan dan berbagai hal lainnya. Ya, betul sekali jawabannya ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di depan. Di situ ada teks eksplanasi. Ya, untuk KD-nya yang 3.9 di sana mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasan dan isi secara tertulis. Jadi 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Yang akan kita bahas itu adalah 3.9 pada pagi hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem brainstorming, peserta diharapkan dapat pertama menjelaskan pengertian teks eksplanasi dengan kepada percaya diri, kedua mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi dengan penuh tanggung jawab. Lalu untuk pengertiannya seperti yang dikatakan yang tadi ya di situ. Nah, ada pengertian teks eksplanasi. Ibu ulang sekali lagi. Pengertian teks eksplanasi ini sebuah teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi dan pembahasan selalu terkait suatu topik. Topik tersebut berhubungan dengan fenomena alam, budaya, ilmu pengetahuan dan berbagai hal lainnya. Teks ini biasanya memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar suatu topik ini lebih mudah dipahami. Nah, untuk topik yang sedang kita bahas kali ini adalah kebetulan tentang sampah ya, karena sampah itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadinya topik yang paling menarik lagi ini adalah tentang sampah. Sekarang Ibu akan membacakan ciri-ciri teks eksplanasi. Kalian juga bisa membacanya. Ada ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama ada strukturnya ya, terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasi. Yang kedua, informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, bersifat informatif. Keempat, menggunakan supaya marker seperti pertama, kedua, ketiga atau berikutnya sampai terakhir gitu ya. Lalu ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena namanya. Yang bagian pertama dari teks eksplanasi berisi gambaran tentang fenomena tersebut bisa terjadi. Pernyataan umum ini harus dibuat menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Lalu kedua ada rangkaian peristiwa. Bagian ini berupa deretan penjelasan suatu fenomena. Penjelasan itu terkait dengan proses keberadaan atau proses terjadinya suatu fenomena. Penjelasan disajikan secara kronologis atau bertahap dari yang paling awal hingga paling akhir. Lalu yang ketiga ada ulasan. Bagian ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi
kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, dari sini kalian bisa baca-baca ya. Apa yang dimaksud teks eksplanasi dan bagaimana teks eksplanasi dalam suatu cerita. Di depan ada gambar apa? Coba tumpukan sampah ya, sampah itu banyak sekali. Sekarang ibu akan bentuk kelompoknya. Oh ya, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah bentuk mana ya? Sudah. Sekarang ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Ini masih berkaitan dengan sampah. Dari tadi kita ngomongnya sampah terus. Ya. Untuk kelompok satu yang pertama siapa? Punya. Ini kelompoknya, coba lihat kelompoknya loh. Ya, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, berdiskusi tentang gambar teks yang ada di sana yang sudah ibu siapkan. Silakan bergabung, boleh diatur bangkunya, mungkin mulai depan atau mungkin ada yang di belakang juga boleh, masih ada ruang di sini untuk bisa kerjasama. Dekatkan dulu sini. Boleh di depan, boleh di belakang juga saja nanti. Nah, yang cowok-cowok bisa ambil posisi di saling berhadapan. Biar enak, nggak usah di bawah nak. Oh iya. Ayo. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan kelas di sana. Nama kelompok dan kelasnya. Nanti saling kerjasama ya, ya. Ya. Yang namanya kelompok. Nanti kalian bekerja sama untuk mencari jawabannya. Jawabannya ada di teks, apa namanya, di gambar teks yang sudah ibu bagikan itu ya. Nanti jawabannya dicari di sana. Semuanya sudah lengkap, sudah ada. Tinggal kalian mencari jawabannya. Jelas ya, ini kelompok satu jelas ya. Kelompok kira jelas ya. Kelompoknya ini, kelompoknya ini siapa? Kalian jelas ya. Kelompoknya ini siapa? Jelas ya. Nanti kalau tidak ada, kalau ada kesulitan boleh tanyakan.
Yang korban. Nah, yang rapi, lebih rapi tulisannya ya, lebih rapi dan yang bisa dibaca.
Banyak satu orang nanti baca yang identifikasinya, lalu nanti yang kiranya ada yang ciri dan ada yang betul. Di awal
kita akan membahas 4.9 tentang mengidentifikasi. Nah, untuk pada pagi hari ini silakan